Halo pemirsa, kembali Anda menyaksikan Halo Indonesia dan seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi. Seperti apa saja, Matt? Ya, yang pastinya informasi terkini dan juga inspiratif sudah kami siapkan untuk Anda pemirsa. Di antaranya adalah sensasi menerbangkan pesawat terbang. Ada pula tempat wisata yang menawarkan hunian dengan konsep hijau. Ya, selanjutnya pada segmen bincang kita akan membahas tentang Badan POM yang meningkatkan pengawasan selama bulan Ramadan. Dan pemirsa, inilah Halo Indonesia selengkapnya. Ya pemirsa, profesi pilot mungkin menjadi profesi dambaan bagi setiap orang. Namun untuk mencapai profesi yang satu ini dibutuhkan upaya yang cukup besar mulai dari waktu pendidikan yang harus ditempuh maupun biaya pendidikan yang dibutuhkan. Ya, namun sekarang setiap orang bisa merasakan pengalaman menjadi seorang pilot dan menerbangkan sebuah pesawat di wahana simulator pesawat terbang yang salah satunya berada di kawasan Elang Laut, Jakarta Utara. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya. Semua orang mungkin mendambakan pengalaman mengemudikan sebuah pesawat. Kini, hal tersebut tidak lagi mustahil, karena pengalaman menjadi seorang pilot bisa dirasakan oleh setiap orang di wahana simulator pesawat terbang. Kali ini saya ingin mencoba sensasi menerbangkan sebuah pesawat di sebuah wahana simulator pesawat yang terletak di Elang Laut, Jakarta Utara, Flight Deck Indonesia. Terdapat beberapa penawaran paket dan harga yang bergantung pada durasi terbang dan pemilihan instruktur. Untuk pilihan instruktur advance dan expert, pengunjung akan merasakan sensasi penerbangan pesawat, ditemani oleh seorang pilot yang berpengalaman dan memiliki jam terbang tinggi. Dan kali ini saya beruntung karena akan ditemani oleh pemilik dari Flight Deck Indonesia yang merupakan seorang pilot dari sebuah maskapai swasta yang memiliki jam terbang di atas 4.500 jam. Halo, Ken. Sebelum memulai simulasi, saya terlebih dahulu diberikan arahan mengenai kondisi kokpit dan garis besar proses penerbangan yang nanti akan dipraktekkan. Bentuk dan seluruh peralatan di ruang simulator dibuat menyerupai kokpit pesawat. Kebetulan simulator yang tersedia di Flight Deck Indonesia adalah simulator Airbus A320, lengkap dengan operator dan petugas ATC yang akan menemani penerbangan saya kali ini. Saya memilih penerbangan ke Bandara Ngurah Rai, Bali. Kapten pun terlebih dahulu mengisi detail penerbangan kami dan memberi informasi mengenai fungsi dari tombol-tombol yang ada di kokpit. Putar ke sebelah kanan. Ini Ya. putar ke kanan. Ya. Setelah itu, ready for pushback cat. Kami siap menerbangkan pesawat. Ya. Tuh, Itu dia naik. Saya bertindak sebagai kopilot dan menjalankan seluruh instruksi yang diberikan oleh pilot untuk menjaga posisi pesawat tetap pada jalur. Dan setelah terbang beberapa saat, kami pun siap mendaratkan pesawat di Bandara Ngurah Rai kembali. Banyak digunakan simulator saya ini oleh calon-calon pilot maupun pilot-pilot yang sudah di line, dan juga kami sediakan untuk orang-orang yang ingin merasakan bagaimana menerbangkan pesawat ini. nah pemirsa, bagi Anda para pecinta aviasi pasti tertarik untuk merasakan pengalaman menerbangkan pesawat Airbus seperti pengalaman saya barusan. Nah, Flight Deck Indonesia ini memang menawarkan beberapa paket pilihan tergantung dari level instruktur dan waktu terbang yang Anda pilih. Dari kawasan Elang Laut, Jakarta Utara, Ferawati, Yoga Pratama, The ITV. Ya, pilot merupakan salah satu profesi dambaan bagi anak-anak, tidak terkecuali bagi seorang Vincent Raditya yang memang bercita-cita menjadi penerbang pesawat udara sejak usia 5 tahun. Setelah mengajar pendidikan aviasi hingga ke Amerika, Vincent kini telah sukses menjadi seorang pilot di salah satu maskapai swasta di Indonesia dan menjadi seorang pengusaha sukses dalam dunia penerbangan. Muda, berbakat, dan sukses pasti menjadi dambaan setiap orang. Dan predikat ini mungkin layak disematkan kepada seorang pilot dan pengusaha sukses, Vincent Raditya.
Pria kelahiran tahun 1984 ini jatuh cinta dengan dunia aviasi sejak usia 5 tahun. Demi meraih cita-cita, ia memutuskan untuk menempuh pendidikan aviasi secara formal hingga ke benua Amerika. Dan pertama kali menerbangkan pesawat komersil sebagai seorang pilot pada usia 25 tahun. Saya itu, cita-cita saya jadi pilot itu sejak umur 5 tahun. Nah, kepengen sekali ikut sama mama saya pergi ke Singapura. Saya lihat di luar itu ada awan, kan senang sekali. Jadi dari kecil memang saya pengen sekali jadi pilot, cuman memang banyak rintangan yang harus saya jalanin. Ya idenya adalah akhirnya saya sampai juga jadi sekarang. Setelah 6 tahun berprofesi sebagai seorang pilot, saat ini Vincent memiliki jam terbang lebih dari 4.500 jam dan telah berkesempatan menjadi pilot di 3 maskapai swasta di Indonesia. Selain berprofesi sebagai seorang pilot, ia pun mengembangkan beberapa bisnis aviasi, seperti sekolah penerbangan dan jasa simulator pesawat terbang. Banyak ya, saya dari dulu pengen punya sekolah pilot, pengen punya airline, pengen punya banyak yang semua bisnis yang related dengan aviasi. Makanya yang saya jalankan sekarang banyak bisnis-bisnis yang berhubungan dengan aviasi. Dan kedepannya masih banyak cita-cita yang akan saya kejar di dunia aviasi ini. Meskipun profesi serta bisnisnya ini menyita waktu kebersamaan dengan keluarga, Vincent mengaku ke depannya ia masih ingin mengembangkan lebih banyak lagi bisnis dalam bidang aviasi. Ferawati, Yoga Pratama, Dai TV. Baik, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, keamanan dan keselamatan. 2 faktor penting tak hanya bagi penumpang, tetapi juga pengguna jalan lain yang melintasi perlintasan kereta api. Upaya menjaga keamanan di perlintasan kereta api pun menjadi hal utama yang perlu dilakukan demi meningkatkan kenyamanan masyarakat. Jasa transportasi kereta api merupakan angkutan yang masih menjadi pilihan masyarakat hingga saat ini. Sebagai angkutan darat berbasis jalan rel, moda ini memiliki kapasitas yang cukup besar untuk mengangkut penumpang maupun barang. Tak heran, pengawasan keamanan prasarana pendukung moda ini perlu terus dilakukan, agar kepercayaan masyarakat akan jasa transportasi ini tetap terjaga. Saat ini di Sumatera Utara terdapat kurang lebih 95 perlintasan resmi yang dijaga, 121 perlintasan resmi yang tidak dijaga, dan 98 perlintasan tidak resmi yang menjadi jalur kereta api. Perlintasan inilah yang harus benar-benar diperhatikan oleh semua pihak. Tapi kita kembalikan kesadaran terhadap masyarakat bahwasanya sudah diatur dalam Undang-Undang 23. Yang pertama juga masalah kesadaran akan melintasi jalur kereta api. Kalau mereka membawa kendaraan, mereka wajib berhenti terlebih dahulu, dan juga dijelaskan dalam PP 72 dan 56 bahwasanya jalur kereta api itu adalah jalur yang berbahaya. Seharusnya mereka juga pada titik ROW itu juga tidak menempati atau melintasi jalur-jalur tersebut. Hal penting lainnya dari keamanan perlintasan kereta api adalah koordinasi dan komunikasi yang tepat antara petugas pengatur perjalanan kereta api atau PPKA dengan penjaga perlintasan. PPKA bertugas mengatur jalur jalan kereta api dan memberi informasi berita keberangkatan kereta kepada para petugas penjaga perlintasan terdekat melalui perangkat komunikasi, seperti telepon HT. Setelah memperoleh informasi kereta akan lewat dengan perkiraan waktu yang tepat, disinilah peran penjaga pintu perlintasan untuk mengoperasikan tuas, sehingga palang punakan tertutup secara otomatis menggunakan mesin. Waktu yang diperlukan untuk menutup palang sekitar 3-5 menit, dan petugas wajib memastikan perlintasan aman untuk dilalui kereta api. Pertama, jalan di kereta api itu sendiri, di setiap rel kereta api, jalan itu tidak boleh rusak. Itu jalannya harus mulus, artinya kalau kendaraan lewat itu nggak boleh terganggu. Jadi memang masyarakat harus patuh, pas palang diturunkan tidak boleh lagi sama sekali. Tapi pun pihak kereta api menentukan palang itu jatuh, waktunya juga harus tepat. Tanggung jawab bersama merupakan kunci untuk menjaga keselamatan di perlintasan kereta api. Di sisi lain, kesadaran baik dari masyarakat maupun pihak-pihak yang terlibat untuk menjaga keamanan di perlintasan perlu terus dijaga dan ditegakkan. Tim Liputan, Dai TV.
Setelah sukses konser di Royal Selecta Ballroom Medan pada Sabtu 4 Juni lalu yang menghadirkan 2.700 penonton, IMEOI kembali menggelar konser di Jakarta yang bertajuk Sound of Wisdom IMEOI World Tour Dharma Concert 2016 di Plenary Hall Jakarta Convention Center pada hari Minggu 12 Juni kemarin. Ya, diselenggarakan oleh CD dan Namaste Music, konser IMEOI di Jakarta Convention Center kali ini juga begitu istimewa. Karena tak hanya berkolaborasi dengan penyanyi tanah air, namun juga alunan syahdu IMEOI dipadukan dengan tarian teatrikal yang begitu indah. Membawakan lagu-lagu andalannya termasuk Chain of Metta. 4.000 penonton yang hadir begitu antusias dengan menyanyikan lagu bersama. IMEOI adalah komposer, pencipta sekaligus penyanyi musik meditatif asal Malaysia yang sudah berkarya pada tahun 1997 dengan mendirikan IMM Music Works yang kini sudah membuat lebih dari 50 album. Salah satu karyanya yang paling dikenal adalah Chain of Metta yang berisi tentang cinta kasih untuk seluruh makhluk hidup. Musik yang IMEOI ciptakan memiliki ciri khas tersendiri. Ia menyebut musik yang ia buat adalah termasuk dalam kategori New Age, yang ia kombinasikan antara musik kontemporer dengan doa-doa Buddhis berupa sutta, sutra, parita, gata, dan juga mantra. Kombinasi musik inilah yang mendatangkan ketenangan dan kedamaian yang meresap ke dalam batin pendengarnya. Sambutan yang begitu antusias dari para penggemarnya di Indonesia pada konsernya di Medan dan Jakarta kemarin memberikan kesan tersendiri di hati IMEOI. Indonesia, saya sangat tersentuh hati kerana saya rasa Indonesia itu satu tanah air yang begitu tulus hatinya. Dan orang-orangnya semua simple dan bila hendak buat sesuatu, buat sesungguh-sungguhnya. Saya rasa nih bagus banget ya untuk umat Buddha yang ada di Indonesia, Jakarta, beberapa kota, dia juga udah konser di beberapa kota. That's good idea for our Buddhism. Ya, selanjutnya kami akan membahas tentang Badan POM yang tingkatkan pengawasan selama bulan suci Ramadan. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang pengawasan makanan jelang Lebaran. Ini sudah masuk bulan puasa dan semakin hari semakin mendekati hari besar Idul Fitri atau Lebaran, dan biasanya setiap tahun adalah yang terjadi banyak kemudian spekulan nakal atau oknum-oknum nakal yang menjual makanan baik itu takjil maupun non takjil yang menggunakan pewarna buatan, pemanis buatan, betul sekali, yang pastinya sangat berbahaya sekali. Memang kita harus jauh lebih selektif dalam memilih makanan. Dan ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka tahu kalau seandainya di bulan Ramadan ini pasti peningkatan untuk permintaan makanan kecil juga sangat meningkat tentunya. Betul sekali ya. Jadi demand-nya memang meningkat, tapi kemudian akhirnya supply yang ada ini jadi bahan mereka untuk ya kayak bahan pewarna, pemanis, pengawet yang sangat membahayakan sekali. Sekali lagi kita harus lebih selektif dalam memilih ini. Dan untuk membahas tentang bagaimana kemudian pengawasan dari makanan-makanan ini menjelang Lebaran telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia Dewi Prawitasari selaku Kepala Balai Besar POM DKI Jakarta. Namun sebelum kita berbincang lebih lanjut dengan beliau, kita saksikan dulu tayangan berikut. Permintaan masyarakat terhadap produk pangan, khususnya produk dalam kemasan, meningkat selama bulan suci Ramadan. Namun sayangnya permintaan masyarakat justru menyebabkan maraknya peredaran makanan kadaluarsa dan ilegal. Untuk meminimalisir peredaran pangan yang tidak memenuhi syarat kelayakan konsumsi, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan DKI Jakarta secara rutin melakukan operasi pasar di sejumlah pasar. Dari hasil operasi pasar tersebut, Badan POM berhasil menemukan beberapa produk makanan olahan kemasan yang belum memiliki izin edar dan kadaluarsa. Tercatat sedikitnya ada 45 produk dengan total 1.476 barang yang tidak memiliki izin edar pada tahap pertama dan 21 produk dengan jumlah 1.779 barang tanpa izin edar pada tahap kedua. Selain melakukan pengawasan terhadap makanan olahan kemasan, Badan POM DKI Jakarta juga melakukan pengawasan terhadap pangan jajanan di sejumlah tempat berbuka puasa.
Ya, ini kalau kita coba melihat apa yang menjadi temuan dari BPOM ini sejak tanggal 23 Mei sampai 7 Juni kemarin, Vince dan juga pemirsa, ini kemudian menemukan makanan tidak memenuhi ketentuan ini senilai 2,49 miliar rupiah. Dan tidak ada izin edarnya itu sekitar 600 juta sekian. Nah, memang harus sangat diwaspadai lah. Kalau kita tidak peduli dengan diri kita sendiri, siapa lagi yang harus peduli ya? Jangan melihat kemudian, wah warnanya mengkilap, bagus. Tapi ternyata berbahaya saat dimakan ya. Oke, kita langsung sapa narasumber kita hari ini, ada Ibu Dewi. Halo Ibu Dewi, apa kabar? Kabar baik, selamat baik pagi. ya. Tetap cantik ya. Tetap cantik, tapi tetap membawa racun katanya. Racunnya makanannya ya maksudnya ya. Oke, Bu Dewi, sebelum kita berbicara tentang makanan yang ada di depan ini kan setiap tahun, terutama ketika bulan puasa atau menjelang Lebaran, BPOM selalu mengadakan operasi pasar untuk menyidak makanan-makanan yang mengandung entah boraks, formalin, rodamin dan sebagainya. Nah, kemudian apa sebenarnya tujuan utama kenapa setiap tahun selalu digelar? Apakah memang setiap tahun ada makanan seperti itu? Iya, jadi namanya takjil, makanan pembuka puasa. Buka puasa itu kan hanya ada di bulan puasa. Tetapi juga ada beberapa makanan yang memang sehari-hari kita temukan. Tapi ada yang kekhasan di bulan puasa. Sehingga kami selalu menggelar operasi ataupun pengawasan mendadak ke penjual makanan. Kekhasannya seperti apa tuh, Bu? Ya misalnya kan jarang, yang kekhasannya itu yang biasanya dijual sedikit dalam jumlah sedikit, di bulan puasa dijual dalam jumlah banyak. Misalnya kolak, kemudian ada biji salak, itu kan di mana-mana akhirnya juga banyak. Kemudian dari gorengan yang biasanya cuma sedikit, muncullah berbagai macam gorengan gitu. Jadi lebih banyak, kemudian warna-warna yang biasanya tidak berwarna karena supaya menarik diberi warna gitu. Tapi apakah memang target utamanya ini adalah takjil? Makanan yang lain seperti apa kondisinya? Iya, jadi tidak hanya takjil. Takjil adalah salah satu jenis makanan. Jadi pangan itu ada 4, pangan segar itu kan buah, sayur, kemudian ikan yang masih mentah, ya masih segar, belum dimasak ya, pangan segar itu ikan, ayam, daging. Kemudian pangan olahan. Pangan olahan itu pangan yang sudah diproses, di dalam produksinya itu diproses. Sebagai contoh ada biskuit, ada sirup, ada air minum dalam kemasan, itu kan pangan olahan, ada margarin dan sebagainya. Ada pangan olahan tertentu. Sebagai contoh, ada kan kita juga mengetahui ada makanan bayi, itu kan tertentu. Dan termasuk makanan bayi? Iya, makanan bayi. Kemudian juga makanan untuk penderita penyakit tertentu, misalnya diabetes dan lain sebagainya, itu kan juga pangan olahan tertentu. Artinya tidak semua orang bisa mengkonsumsinya, begitu. Kemudian pangan siap saji, seperti yang ada di depan kita ini. Nah, kalau yang seperti di depan Ibu ini, ada beberapa makanan yang sepertinya jajanan pasar ya, masuknya ya. Tapi apakah ini juga di hari-hari biasa memang mereka tidak muncul? Muncul, tapi tidak sebanyak hari-hari saat ini, artinya pada saat bulan Ramadan. Tapi kenapa kemudian bulan puasa selalu tinggi sekali, Bu? Barangnya luar biasa tinggi, padahal kalau kita lihat sebenarnya di hari-hari biasa juga pasar tradisional khususnya ini juga menyediakan barang-barang seperti ini. Iya, karena memang permintaan kan lebih besar. Karena kan untuk buka puasa di masjid, berarti kan kebutuhannya besar. Yang dulunya kan sebelumnya di hari-hari biasa kan tidak gitu. Jadi karena kebutuhan masyarakat semakin banyak sehingga masyarakat pelaku usaha ini kan ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar pada bulan puasa. Kalau seperti boleh Ibu yang seperti mie ya Ibu ya. Ini kalau biasanya mie ini mengandung apa Bu? Mie ada yang mengandung formalin. Mie formalin? Iya, ada yang mengandung boraks dan ada keduanya. Boraks dan formalin? Iya. Kalau untuk kategori misalnya seperti saya sentuh ini kenyal ya? Kenyal. Itu lebih banyak boraks atau formalin? Bisa dua-duanya. Oke. Harus diuji laboratorium ya? Iya. Oke. Dan warnanya bagaimana Bu? Apakah warnanya ini biasanya lebih kuning dari warna mie telur. Kalau ini termasuk ada mie basah. Mie basah? Iya. Oke. Mie basah. Pewarnanya memenuhi syarat, tetapi dia menggunakan pengawet formalin. Artinya penyalahgunaan formalin di dalam makanan. Jadi dia tahan dia. Ini tahan mie basah, Bu. sampai. Tapi sebenarnya yang lebih
justru tidak berbahaya adalah yang mie kering ya, yang di dalam mie plastik telur, itu. iya. Oke. Mie telur. Iya. Kalau tahan ini sampai Ini kalau di suhu ruangan itu tahan sampai 3 hari, 2 sampai 3 hari. Oke. Bahkan kalau formalinnya banyak bisa sampai 5 hari. Kalau tidak menggunakan formalin Hanya 1 hari. hanya 1 hari. Oh. Nah ini kemudian yang dimanfaatkan oleh para Iya, pedagang atau pedagang. spekulan nakal yang kemudian membuat mie ini dengan tambahan formalin, boraks segala macamnya. Nah ini kan kalau makanan yang terbuka Bu, tapi kalau kita berbicara tentang makanan impor, kemudian yang sudah terlanjur masuk ke Indonesia dan belum ada cap BPOM di situ, bagaimana kemudian pengawasannya? Ya, kami akan kami lakukan pengamanan produk tersebut. Jadi karena memang tidak ada nomor izin edar. Jadi kita amankan, tidak boleh dijual. Jadi mereka menyerahkan ke kantor Balai Besar POM untuk diamankan. Soalnya kalau kita tinggal di tempat dijual, jadi kita angkut. Baik Bu Dewi, kita harus jeda dulu ya Bu ya. Nanti kita lanjutkan perbincangan kami. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Kalau setiap tahun trennya adalah banyak kemudian makanan yang mengandung rodamin, formalin, boraks, dan lain sebagainya. Tapi, ya seperti ini ya. Tapi alhamdulillahnya ini beberapa tahun terakhir ini trennya sudah mulai menurun nih, Vince dan juga pemirsa. Di tahun 2013, ini kalau kita lihat rodamin atau pewarna tekstil tuh kurang lebih sekitar 12%. 2014 menurun menjadi 10%, dan 2015 kemarin ya agak naik sedikit 11%, tapi trennya sudah mulai menurun. Dan kalau menilik yang formalin yang paling banyak digunakan, sebenarnya ini juga trennya sudah sangat menurun. 2013 itu 13%, 2014 kemudian 12%, dan 2015 kemarin itu sudah 6%, sangat luar biasa Dan sekali. itu semua tentunya karena Badan POM meningkatkan pengawasan ya, terutama setiap bulan Ramadan tentunya ya. Betul sekali. Oke, kita kembali ke Bu Dewi. Bu Dewi, ini sebenarnya dengan tren menurun seperti ini, apakah ini memang kemudian dahulunya pedagang-pedagang atau spekulan ini mereka tidak tahu bahwa itu berbahaya, atau kemudian mereka melihat ada law enforcement di sini yang kemudian mereka takut untuk menggunakan itu? Iya, jadi yang pertama masyarakat kan kita berdayakan dulu, kita enforce. Jadi masyarakat kita berdayakan, kita juga tunjukkan ini loh makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi, tidak aman. Nah dari situ pelaku usaha juga mungkin kalau masyarakat sudah tahu saya memproduksi seperti itu lagi kan nggak akan dikonsumsi. Berarti sebelumnya masyarakat pelaku usaha ini tidak mengetahui kalau itu berbahaya. Kemudian kalau tahu menggunakan bahan berbahaya akan ditindak sehingga menurun. Kemudian pengawasan juga ditingkatkan. Jadi berbagai langkah, iya betul. Dan juga kerjasama kami dengan pemerintah daerah, ya, jadi pemerintah provinsi maupun pemerintah kota di semua wilayah di DKI kita juga kerjasama sehingga pemerintah daerah sudah menganggarkan untuk pengawasan seperti ini. Jadi yang sebelumnya mungkin menganggarkan tapi anggarannya tidak banyak, sekarang udah menganggarkan, dan mereka dari pemerintah daerah dengan bersama-sama kami melakukan pengawasan bersama. Bentuk pengawasannya selama bulan Ramadan ini misalnya sudah berapa kali melakukan sidak ke pasar-pasar tradisional modern maupun yang modern maupun pasar tradisional? Iya, sudah 13 kali ya. 13 kali itu 9 kali di pasar tradisional, 4 kali di pasar modern yang ada takjilnya. Jadi sekalian kita di pasar modern itu Balai Besar POM melakukan pengawasan untuk pangan olahan. Jadi apakah ada ditemukan pangan daluarsa atau tidak, tanpa izin edar atau tidak. Jadi kita sekalian melakukan pengawasan. Saat menemukan langsung disidak, pada saat disidak langsung saat menemukan bagaimana? Apakah langsung disuruh tutup usahanya atau bagaimana Bu? Yang apa dulu? Yang ketika mereka melakukan pangan olahan, ada pangan olahan, atau mungkin ada yang menemukan zat-zat kadaluarsa di makanan yang mereka jual? Oh ya, kalau untuk di pasar modern ataupun di swalayan, kita kalau menemukan makanan yang mengandung bahan berbahaya, kita minta memusnahkan pada saat itu juga, jadi supaya tidak dijual. Kemudian kalau pangan tanpa izin edar ya mereka sudah tahu bahwa itu salah, ya kita sita. Kalau untuk yang expired itu juga langsung dimusnahkan pada saat kami melakukan pengawasan. Baik Bu, kita juga tahu ya kalau ternyata Badan POM membuka layanan Halo Badan POM ya, dan mungkin ini juga informasi yang baik buat masyarakat supaya saat mereka menemukan mereka harus mengadu kemana ya Bu ya. Pemirsa kami akan berikut ini adalah tayangan layanan Halo Badan POM yang mungkin bermanfaat buat pemirsa.
Tak hanya pengawasan kuliner yang dilakukan oleh BP POM wilayah DKI Jakarta, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM juga turut meningkatkan layanannya dengan mengedukasi masyarakat melalui kontak senter Halo BPOM 1500533. Layanan kontak center ini juga dimanfaatkan para pelaku usaha sebagai sarana informasi untuk memeriksa kualitas produk impor dan ekspor. 2 tahun beroperasi tercatat lebih dari 18.000 aduan dan pertanyaan berhasil ditangani oleh layanan Halo BPOM. Menurut data Pusat Informasi BPOM, selama tahun 2015 lalu, sebagian besar pertanyaan dan aduan yang dilayani oleh Halo BPOM meliputi keamanan pangan dan legalitas produk yang beredar di pasaran, karena mudahnya peredaran produk palsu yang masih marak beredar di tengah masyarakat. Sementara pada tahun ini, kontak senter Halo BPOM tengah berbenah untuk mewujudkan pelayanan terpadu satu pintu. Hal ini dilakukan mengingat bulan suci Ramadan menjadi salah satu momen penting yang kerap dijadikan sebagai ajang penjualan makanan dan minuman yang dinilai kurang layak untuk dikonsumsi. Selain itu, Halo BPOM juga masih terus meningkatkan pelayanannya dengan terus mengedukasi masyarakat agar dapat memanfaatkan layanan Halo BPOM. Nah, ternyata ada. Betul Jadi kalau misalnya sekali. pemirsa melihat ada temuan makanan seperti misalnya pacar Cina ini ya, mereka bisa langsung mengadukan atau bisa telepon ke line Badan POM. Oke, kita akan tanyakan prosedurnya seperti apa dan tindak lanjut dari BPOM-nya seperti apa ke Ibu Dewi. Bu Dewi, ada layanan Halo BPOM. Kemudian ketika masyarakat mengadukan ada makanan yang sepertinya teridentifikasi mengandung boraks, formalin atau lain sebagainya, bagaimana kemudian prosedurnya dan tindak lanjutnya berapa lama setelah mereka melaporkan itu? Iya, jadi masyarakat kan nelpon nih melalui Halo Badan POM. Kemudian masyarakat kan harus menyampaikan lokasinya di mana, ya, lokasi ditemukannya, namanya siapa harus jelas. Nanti dari Halo BPOM itu akan mengontak kami, Balai Besar POM, bahwa ada pengaduan. Nanti kami akan segera turun. Jadi cepat saja, misalnya pagi kemarin, misalnya ada kejadian kemarin, telepon, mungkin hari ini kami sudah langsung ke TKP. Gitu. Atau mereka tidak perlu harus ke kantor layanan Badan POM langsung membawa makanannya, bagaimana tuh Bu? Begitu juga bisa. Tidak begitu pun kami juga asal pasarnya di mana. Harus jelas. Ya harus jelas alamatnya. Karena jangan sampai hanya untuk meramaikan Halo Badan POM kan. Jadi harus jelas. Kita sebagai pribadi harus jelas identitas kita juga gitu. Oke, itu kalau kita berbicara tentang menunggu laporan dari masyarakat. Tapi ini kan kalau kita lihat ternyata BPOM punya jadwal sendiri nih, Vince dan juga pemirsa. Ada jadwal pra-Ramadan ya, Bu ya? Dimulai tanggal 22 Mei kemarin hingga pasca Ramadan atau pasca Lebaran sampai tanggal 9 Juni. Nah, kira-kira memang ada programnya beda-beda itu dari pra-Ramadan, selama Ramadan dan pasca Ramadan. Ada program tersendiri, target-target khususnya? Iya, jadi kalau sebelum Ramadan kita kan lebih berfokus kepada bahan baku. Artinya supaya masyarakat tidak membelanjakan untuk pembuatan kue itu bahan-bahan yang dilarang ataupun yang sudah expired. Jadi kita lebih agak ke hulu. Tapi di awal Mei yang lalu kami sudah melakukan intensifikasi pengawasan pangan di importir. Jadi ke hulunya lagi. Jadi baru setelah ini saat Ramadan kita kan lebih kepada distribusinya, sarana distribusi maupun ke pangan siap saji. Nah, kemudian nanti sesudah Lebaran kita kepada distribusi lagi. Oke. Ya. Baik Bu Dewi, nanti kita akan bahas tentang sebenarnya bagaimana sih mengenali secara kasat mata ya, bagaimana mengenali makanan-makanan yang berbahaya ya Bu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Ini sangat mengerikan kalau kita melihat ternyata temuan Badan POM ini banyak kemudian menemukan makanan yang tidak memenuhi ketentuan, tidak adanya izin edar, kemudian banyak yang menggunakan bahan pewarna tekstil seperti rodamin yang memang tidak ada food grade-nya yang akhirnya mengandung zat karsinogenik sebagai pemicu kanker. Dan ini tidak muncul sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, atau setahun, 2 tahun setelah mengonsumsi, tapi beberapa tahun ngendep di dalam. Nah, itu sangat mengerikan sekali. Nah, menjadi pertanyaan adalah kemudian bagaimana kemudian warga
secara luas melihat ini makanan mengandung formalin, boraks atau tidak secara kasat mata. Bagaimana mengenalinya ya? Betul sekali. Sebelum mencicipi ya, karena kalau udah mencicipi udah takut dulu ya. Ternyata pada saat dimakan pun tidak langsung keracunan ya, Iya, tapi tidak mereka terasa menumpuk secara dan langsung. akhirnya menjadi cancer Betul. ya. Kita tanyakan ke Ibu Dewi. Bu Dewi, ini melihat ada beberapa makanan yang sudah disajikan di sini. Nah, ini kalau secara ini ya. kasat mata ini sangat menggoda selera sekali, Bu. Mentang-mentang lagi puasa ya. Tapi pertanyaannya bagaimana kemudian warga secara luas, secara umum ini melihat secara kasat mata ini mana makanan yang mengandung boraks, formalin, rodami dan segala macamnya. Ya, jadi kalau kasat mata tentunya makanan yang menggunakan formalin ya, mengandung formalin, ini kan tidak didatengin lalat. Oh, Karena lalat, tidak didatangi lalat. Ya, kan lalat tidak mau formalin, dia dari jauh udah tahu. Kalah kita ya manusia. Kemudian kemudian untuk seperti ini ya, kerupuk ini ya. Kerupuk ya? ini mengandung boraks. Jadi Kerupuk mengandung boraks? Iya, ada yang mengandung boraks ya, tidak semua kerupuk ya. Jadi ini aftertaste-nya kan yang nggak enak di tenggorokan. Aftertaste-nya dia kerasa pahit atau Agak, apa? ada tergantung kadar yang ditambahkan, Boraksnya. tetapi agak seret gitu. Kayaknya pengen minum terus gitu ya. Membuat kita Iya. merasa seperti dehidrasi. Iya, minum terus betul. gitu. Iya. Kalau ini kan kerupuk yang digoreng semakin Pink. ngejreng, semakin pink ya. Kemudian ini yang boraks sama bagaimana dengan ini tahu, rodamin Ibu? B. Ini coba boleh Nih, Ibu, maaf. Ya. Ini tahu. tahunya cantik ya. Tahu ini cantik, kuning Warnanya ke orange ya. Cantik ya. Iya, kuning ke orange itu mengandung formalin dan methanil yellow. Zat warna kuning dan Ya. formalin. Iya. Tapi yang ini nih Bu, ini sering sekali loh saya makan. Apakah ini juga mengandung? Tidak semuanya. Cuma kalau dia kenyal sekali itu Otak-otak? ya, kenyal sekali ada Sudah yang pasti menggunakan boraks. boraks. Oh, ini Bu, biasanya masyarakat itu sering juga di sosial media kita bawa tusuk gigi Bu, terus kita tusukkan. Nah, apakah memang itu berfungsi atau seperti apa sih? Ya, saya rasa kalau untuk kadar penyalahgunaan boraksnya itu kecil, mungkin tidak akan terdeteksi. Tapi kalau itu banyak, mungkin bisa terdeteksi. Tentunya untuk yang padat-padat ya, artinya yang semi padat. Tapi kalau kering seperti ini kan sulit ya. Yang kering Apalagi justru sulit ya, sini Bu, ya? ya. Ini kan sulit nih. Ini kan boraks dengan rodamin B. Jadi ada dua bahan berbahaya di sini. Oke. Kalau ini satu ya. Oke. Jadi seperti ini. Nah, Nah, ini lontong loh Ibu. Ini enak banget nih, Ini Bu Dewi. di bulan puasa lagi ya kita bahas ya. Ini Iya. lontong loh Ibu. Apakah juga mengandung boraks tentunya? saya sampaikan bahwa tidak semua. Tidak semua. Tetapi kalau Ibu dia cukup agak bijaksana ya. keras ya, tidak agak keras. Jadi kan ini kan mudah hancur. Kalau agak keras ya, kecuali kalau mencetnya iya gitu ya, ya hancur dia. Jadi ini kan mengandung boraks gitu. Ini mengandung boraks? Iya. Maksudnya karena saya pencet begini tidak langsung hancur Ibu? Iya, betul. Oke. Berarti kalau lontong berarti harus dipencet dulu Dan biar hancur. rasanya kan lebih asin. Berarti harus dibeli dulu dong. Kalau tidak dibeli nanti dimarahin pedagangnya gitu. Iya, betul. Dan dibiarkan dulu di suhu kamar, suhu ruangan. Kalau 2 hari dia tidak ada lendir, tidak basi, berarti dia pakai boraks. Iya, karena biasanya kan dimasaknya pada malam hari, kemudian Iya. baru dijajakan ketika menjelang berbuka puasa dan masih bagus, itu yang patut dipertanyakan. Nah, kalau beberapa makanan ini Bu, ini kayaknya warnanya jereng banget Ibu. Nah, Yang biasanya kan ini. masyarakat bilang, aduh ini warnanya jereng banget, ini kalau kita pegang biasanya ada nempel warna. Nah, sebenarnya yang bagus tuh nempel warnanya di tangan kita atau tidak, karena biasanya ada yang mengandung, ini food grade, ini tidak food grade, seperti itu. Ya, sebetulnya belum tentu jaminan. Dan tergantung dari jenis makanannya. Tapi kita harus mewaspadai. Jadi warna-warna merah ke arah pink, ke arah keunguan itu yang dikatakan rodamin B. Merah ke arah pink. Nah, seperti Nah, ini. nih. Ini kan Ini anak-anak suka banget ini nih, kan Bu. mengandung pewarna rodamin Es B. krim. Ini konnya es ya? krim, konnya. Kon es krim. Iya. Kalau kita bilang kan ini sebenarnya bahannya bahan kering ya Bu ya, bukan basah. iya. Kemudian ini juga berbahaya ya. Iya. Kan itu juga sekarang pinter mereka pedagang. Jadi warnanya disamarkan, artinya dipudarkan. Oh, padahal Kita cek kembali, kelihatannya tidak mencolok, warnanya soft gitu ya. Tapi setelah kita uji juga dia mengandung rodamin B. ternyata pedagang juga sekarang juga teknologinya juga cukup tinggi ya. Mereka mengamati Badan POM, oke, yang melarang yang
yang ngejreng, ngejreng gitu ya. Terus akhirnya mereka bikin menurunkan, soft. bikin Iya. soft. Lalu pertanyaannya kalau semuanya berbahaya, kita mau makan apa ini Bu Dewi? Makan angin ya, minum air putih. Masih banyak. Masih banyak, Bu. Pilihan, masih. Kalau seperti ini kan pilihlah yang tidak berwarna-warni. Kan misalnya putu mayang, ya pilihlah yang warna hijau dengan putihnya, yang merahnya nggak usah. Kalau untuk membeli putu mayang, pilih saja yang hijau sama putih, gitu. Itu lebih aman ya, lebih Bu? Aman. Kalau kita nggak mengetahui persis warnanya apa, gitu. Kecuali kalau kita datang ke produsennya, kita kenal itu kawan kita, memang yakin bahwa pewarnanya adalah bukan pewarna non pangan, itu ya, pewarna pangan, ya nggak masalah. Oke, ini pesan Bu, terakhir untuk pemirsa yang melihat acara kita hari ini, kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat supaya mereka sama-sama selamatlah dari bahan makanan yang berbahaya? Iya, kalau untuk pangan olahan terkemas, tentunya kita harus memperhatikan cek KIK. KIK. KIK itu K yang pertama kemasan, I-nya izin edar, K berikutnya adalah kadaluarsa. Jadi kita harus betul-betul cek kemasan, izin edar, dan kadaluarsa. Kalau untuk pangan siap saji, ya kita seperti ini pangan siap saji, kita jangan memilih yang berwarna-warna, yang warna merah dengan warna kuning ini yang mungkin kita perlu waspada. Kemudian jangan karena rasanya saja yang enak, tetapi kita pertama membeli makanan aman nggak itu? Selektif ya. Baik, terima kasih. Baik, Ibu Dewi. Sudah kita harus apresiasi ya, sidak di pasarnya semakin turun ya, bahwa pedagang-pedagang yang menjual ilegal ya, makanan ilegal. Baik, terima kasih Bu Dewi. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami masih memiliki beragam informasi lain, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya pemirsa, di kawasan Limo Depok terdapat sebuah tempat wisata yang menawarkan hunian dengan konsep hijau yang bernama Kampung 99 Pepohonan. Seperti apa? Berikut liputannya. Alih fungsi lahan hijau di wilayah Depok, Jawa Barat terpaksa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hunian warga yang semakin padat tiap tahunnya. Beruntung, masih terdapat sebidang lahan seluas 5 hektar di Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo, Depok yang ditanami oleh 99 jenis pepohonan dan berfungsi sebagai paru-paru kota. Lahan hunian sekaligus wisata yang diberi nama Kampung 99 Pepohonan ini dibangun 10 tahun lalu dengan tujuan menciptakan sebuah wadah bagi masyarakat perkotaan untuk merasakan pengalaman tinggal dan beraktivitas di alam, sekaligus sebagai media pembelajaran untuk mengembalikan fungsi alam yang selama ini dieksploitasi. ABI ini sebetulnya mengembalikan warisan nenek moyang kita. Nenek moyang kita dari mulai Tiongkok sampai zaman di Indonesia Nusantara ini sebetulnya punya satu kekuatan. Apa kekuatan itu? Adalah suatu sistem kekerabatan. Nah, kenapa sistem kekerabatan itu muncul? Karena mereka hanya mau membangun dan memelihara kehidupan sesuai dengan maunya alam tersebut. Di Kampung 99 Pepohonan terdapat saung-saung yang terdiri dari ruang tamu serta kamar tidur sebagai sarana hunian bagi pengunjung. Selain itu, terdapat pula saung serbaguna yang biasa digunakan untuk pertunjukan musik, kolam ikan serta lahan peternakan. Yang mau outbound, apalagi outbound ya, kita yang tanya kepada mereka, mau apa? Dari mulai dia memandikan kerbau, membajak sawah, menanam padi, sampai kepada memerah susu, sampai membuat keju, sampai membuat mentega, itu kita praktekkan di sini. Mau masak pakai kayu bakar, kami sini pakai kayu bakar. Dan tidak pernah habis, dan tidak perlu tebang pohon kayu bakar. Itu cukup ranting-ranting kita pakai. Kawasan wisata yang dibangun dengan konsep menyatu dengan alam ini bisa menjadi pilihan tepat bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu berlibur dengan menikmati udara segar tanpa gangguan polusi udara dan kebisingan suara kendaraan bermotor. Ferawati, Budi Wirotomo, DAI TV.
Sebagai lembaga pemerintah non-struktural, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas berperan dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia dengan memberikan zakat pada masyarakat kurang mampu. Ya, dana zakat ini dihimpun dari beberapa pembayar zakat yang tulus dalam bersumbangsi. Lantas bagaimana pengelolaan dana zakat yang ada di Basnas? Berikut liputannya. Inilah suasana pembayaran zakat di Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas yang berada di Gedung Artaloka, Sudirman, Jakarta Selatan. Basnas adalah lembaga non-struktural penanggulangan kemiskinan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Setelah perubahan regulasi, Basnas berstatus sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Untuk menghimpun dana zakat, Basnas memiliki beberapa cara, seperti menjemput zakat, melalui transfer dana dari muzaki atau pembayar zakat, dan dapat secara tunai di kantor Basnas. Bagi muzaki atau pembayar zakat yang baru pertama kali membayar zakat, petugas akan mendaftarkan data pribadi muzaki melalui KTP, SIM, dan sejenisnya. Setelah itu, petugas akan mencetak kartu NPWZ atau nomor pokok wajib zakat. NPWZ ini nantinya dapat digunakan untuk membayar zakat secara non-tunai. Setelah menerima pembayaran zakat dari muzaki, petugas akan mencetak bukti setor zakat dan mendoakan pembayar zakat. Membantu orang yang membutuhkan bantuan saya, itu sih sebenarnya. Kenapa saya pilih bahasa sekarang, menurut saya bahasa itu di mana tempat yang tepat untuk menyalurkan zakat kepada orang yang membutuhkan. Zakat yang dihimpun kemudian akan disalurkan ke fakir miskin, mu'alaf, dan orang yang membutuhkan. Zakat tersebut diberikan dalam bentuk bantuan langsung untuk pemenuhan kebutuhan dasar, seperti biaya hidup, sewa rumah, biaya pendidikan, biaya pengobatan, biaya transportasi, pembayaran hutang konsumtif, dan biaya operasional panti, pondok pesantren, atau yayasan sosial. Selain menyantuni, Basnas juga menanamkan semangat berusaha dan kemandirian kepada kaum miskin dan duafa yang masih bisa bekerja, agar tidak selamanya bergantung dari dana zakat. Sedikit sekali kami bagikan dalam bentuk bantuan langsung, kami bantu melalui kebutuhannya. Misalnya untuk kesehatan, kami membuat rumah sehat Basnas. Untuk bantuan sehat pendidikan, kami mengembangkan lembaga beasiswa Basnas. Untuk bencana, kami membuat Basnas Tangga Bencana. Jadi kami memang membuat struktur kelembagaan untuk bisa membuat semua kebutuhan masyarakat dari segi tiga kebutuhan tadi itu bisa tercapai dan terlaksana. Tetapi ada memang bantuan yang sifatnya langsung berupa pendanaan yang memang kita harus berikan kepada kelompok-kelompok yang memang membutuhkan. Lydia Agustin, Xavier Al-Madinah, Daai TV. Saat bulan Ramadan tiba, seringkali kita mengalami kesulitan untuk mengatur keuangan dan mengimbanginya dengan pengeluaran kebutuhan yang jauh lebih banyak dibandingkan bulan-bulan di luar Ramadan. Nah, Matt, kalau di bulan Ramadan apa saja pengeluaran kamu? Ya, sebenarnya kalau untuk konsumsi rumah tangga ini memang meningkat karena untuk berbuka puasa, jadi daftar belanja lebih banyak dan ada tradisi buka puasa bersama setiap minggunya. Ya, memang pengeluaran jadi lebih banyak. Ya, dan untuk itu sebenarnya apa yang menyebabkan kita cenderung boros pada saat bulan Ramadan? Kita lihat dulu bagaimana tips mengatur keuangan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan selalu disambut dengan antusias bagi seluruh umat Islam. Di bulan ini, umat Islam menjalankan ibadah puasa seharian penuh, sehingga waktu berbuka menjadi hal yang istimewa. Tak jarang sejumlah orang menyiapkan menu berbuka puasa dengan berlebihan dan akhirnya menyebabkan pemborosan. Kenapa ya di bulan puasa kita cenderung menjadi boros? Bulan puasa pengeluaran seseorang meningkat 2-3 kali lipat. Oke, pertanyaannya sekarang adalah pengeluaran apa yang seringkali tidak berguna, yang seringkali dikeluarkan seseorang pada saat di bulan Ramadan atau di bulan puasa. Jadi pertama-tama adalah biasanya pengeluaran yang berlebihan untuk buka puasa. Ya, kenapa? Karena sebagian orang menganggap bahwa yang namanya buka puasa harus ada menu ini, harus ada menu itu, menu ini, menu itu. Apalagi bagi sebagian ibu di rumah yang menyiapkan masakan, sebagian dari mereka punya semacam pikiran atau budaya bahwa malu-maluin kalau di keluarga saya buka puasanya hanya pakai satu menu atau hanya pakai menu yang sedikit saja. Jadi alangkah baiknya kalau kita bisa
punya lebih banyak menu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di Indonesia ini ada yang namanya buka puasa bareng, buka puasa bersama. Mungkin tidak usah buka puasa di luar, tapi mengundang saudara buka di rumah dan lain sebagainya, ngundang teman kerja buka di rumah dan lain sebagainya. Dan yang terjadi adalah ketika rame-rame buka puasa di rumah, menu yang disediakan tuh berlebihan seperti layaknya pesta. Jadi itu pengeluaran pertama yang sering kali terlalu berlebihan pada saat bulan puasa, yaitu pada saat buka puasa. Yang muncul pada saat bulan puasa, seperti kita manusia biasa, yang namanya keinginan pasti ada, yang namanya nafsu pasti ada. Jadi yang maksud saya di sini adalah bukan berarti keinginan itu harus dibatasi atau tidak boleh dibeli sama sekali, tetapi tentunya harus ada pembatasan, harus ada kendali diri, harus ada kontrol diri misalnya. Dan saya selalu mengatakan misalnya di bulan puasa atau katakan di bulan-bulan biasa, kalau Anda ingin bisa mengendalikan pengeluaran, yang pertama harus Anda lakukan adalah kendalikan keinginan kita. Saya selalu membagi pengeluaran menjadi 3, wajib, butuh, ingin. Wajib dan butuh itu ada batasnya, tapi ingin nggak ada batasnya. Kemudian yang kedua adalah cobalah lakukan pembatasan-pembatasan berdasarkan angka. Misalnya begini, di bulan biasa, kalau kita biasa makan di luar 8 kali sebulan, seminggu 2 kali, berarti sebulan 8 kali. Cobalah pelan-pelan dikurangi, seminggu bukan 2 kali, tapi 1 kali seminggu. Jadi sebulan bukan lagi 8, tapi hanya jadi 4 kali. Nah, pengeluaran-pengeluaran itu bisa kita lakukan berdasarkan frekuensi-frekuensi. Jadi belajar mencoba melakukan substitusi atau penggantian barang dengan misalnya kita membutuhkan baju tertentu, misalnya kita butuh baju untuk pergi kerja misalnya, kalau kita biasanya merek tertentu, tapi karena kali ini kita ingin mengendalikan pengeluaran kita sedikit, kita ganti dengan merek lain yang mungkin lebih murah, tetapi kualitasnya mungkin tidak terlalu berkurang jauh. Inilah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk bisa mengendalikan pengeluaran. Nah itu perbedaannya, ada butuh, dan keinginan, dan ya. wajib ya. Oh, wajib, butuh, keinginan. Ya, harus dipilih ya sesuai masing-masing. Baik pemirsa, berikut ini perakiraan cuaca untuk sejumlah kota besar di Indonesia. Ya pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Ya jangan lupa follow Twitter kami di @daaya_tv dan @haloindo.tv. Saya Vinjur Mintang. Dan saya Raden Madlias mewakili seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.